terdapat 13 kiai datang dari berbagai desa dan daerah. Mereka didampingi oleh amanjangan. Amanjangan ini adalah ritual agar sapinya ini menjadi berkah. Setelah memanjatkan doa, para kiai melakukan tugasnya untuk menyembelih hewan seserahan. Saya diketawakan di sini karena saya sedih sekali ngelihat sapinya disembelih. Ritual amanjangan sudah dilakukan dan sekarang masyarakat bergotong royong untuk mengkuliti lalu dipotong-potong untuk nantinya akan diolah. Banyaknya warga yang membantu membuat proses pemotongan puluhan hewan ini cepat selesai. Dapur yang digunakan untuk mengolah makanan dibagi menjadi dua. Nasi dimasak di dapur rumah adat, sementara daging dimasak di halaman depan dekat dengan berugak. Masyarakat Sasak Bayan menyebut ketua koki Inan Pedangan. Nah, Inan Pedangan ini identik dengan perempuan, tapi kalau di sini itu bisa laki-laki atau perempuan. Kalau Inan Pedangan ini belum memulai, masyarakat lain belum bisa memasaknya. Dalam upacara perkawinan adat, masyarakat Bayan bisa memasak ratusan kilo beras. Semua yang hadir tanpa terkecuali akan mencicipi olahan dari aji krama yang sudah diserahkan. Ini dia beras yang sudah kita cuci tadi ini sudah jadi. Jadi ini memang porsinya banyak sekali karena akan dibagi-bagikan ya. Tak hanya nasi, ibu-ibu di sini juga menyiapkan jajanan tradisional khas Bayan. Sekarang kita akan membuat jajanan peset, jajanan khas masyarakat Bayan. Jadi ketan dicampur dengan santan. Ketan yang masih panas harus diaduk supaya lebih pulen dan awet. Setelah dicampur sampai pulen, dicampur dengan gula merah kelapa dan dibungkus. Masyarakat sini menyebutnya mengage. Semua daging diolah dengan bumbu kuah yang istimewa. Berbeda dengan nasi, olahan daging biasanya menjadi tanggung jawab bapak-bapak. Bumbu masakannya sudah jadi semua yang nantinya akan dibagikan nih ke rumah-rumah begawe. Nampan berisi nasi, daging, dan peset akan menjadi paket makanan yang akan dikirimkan ke seluruh rumah yang terdapat di Kampung Adat Bayan Timur. Hampir sama pentingnya dengan kelapa, jojor lilit menjadi salah satu instrumen wajib dalam pelaksanaan perkawinan adat Sasak Bayan. Sejak lama masyarakat Bayan sudah mengenal biji jarak sebagai penghasil minyak nabati. Saya harus mengupas biji jarak untuk mengambil kandungan minyak di dalamnya. Biji kapasnya ini kita harus keluarin terlebih dahulu nih, karena yang kita gunakan itu kapasnya ini. Biji jarak yang sudah tua dan matang berwarna hitam dengan kulit biji yang keras. Untuk mendapatkan minyak nabati yang terkandung di dalamnya, lebih dulu saya harus mengupas cangkang bijinya. Nah, buah jaraknya ini, itu akan kita ambil bijinya. Dan cara kupasnya itu perlu 2 kali ya. Ini nih. Mirip seperti kuaci. Ya, mirip kuaci. Nah, setelah itu biji jarak dan kapasnya ditumbuk-tumbuk nih menggunakan alat tradisional namanya lesong. Masyarakat Bayan masih menyimpan dan menggunakan peralatan tradisional secara turun-temurun. Salah satunya lesong, yang digunakan untuk menumbuk biji jarak, padi, dan bahan makanan lainnya. Jadi biji jarak terdapat kandungan minyak. Alasan kenapa dia ditumbuk agar minyaknya keluar dan tercampur dengan kapas. Jadi saat dibakar, jadi bisa bertahan lama. Biji jarak yang sudah menyatu dengan kapas kemudian dililitkan pada bambu sebagai bahan jojor atau obor penerangan. Minyak nabati dari biji jarak merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Jadi jojor lilit ini biasa digunakan sebagai obor penerang rumah dan juga saat perkawinan adat masyarakat Sasak di Bayan.
Syarat dan bahan tradisi pernikahan adat Bayan sudah lengkap. Saatnya saya mengikuti prosesi pernikahan selanjutnya. Terpisah dari persiapan keluarga mempelai wanita, ada satu tradisi yang dilaksanakan di rumah pihak mempelai laki-laki, yaitu tradisi potong rambut dan kikir gigi. Tradisi ini dilakukan oleh dua orang yang sudah ditentukan secara adat. Setelah prosesi potong rambut, kedua mempelai harus melakukan tradisi merosok atau kikir gigi. Tradisi ini mempunyai makna tentang kedudukan manusia yang sama di hadapan Tuhan. Setelah prosesi sorong serah, pengantin baru diperbolehkan masuk rumah adat. Nah, sekarang saya bersama masyarakat nih, mengantar pengantinnya masuk rumah adat. Diiringi musik gamelan ale-ale. Musik ale-ale kembali meramaikan jalanan sekitar Kampung Adat Bayan Timur. Rombongan pengantin laki-laki sudah siap memasuki kampung adat dan melaksanakan prosesi pernikahan adat. Nah, sekarang kita sudah di dalam kampung adatnya, sekarang lanjut ke prosesi kawin adat. Rangkaian pernikahan adat Sasak Bayan memang panjang dan cukup melelahkan. Masih ada beberapa rangkaian acara adat lagi yang akan mengantarkan kedua mempelai ke dalam ikatan perkawinan. Saya merasa terhormat karena diizinkan satu barugak dengan kedua mempelai. Sekarang waktunya prosesi meriap, makan bersama pengantin pria dan wanita. Barugak perkawinan ini akan menjadi tempat sakral dari seluruh rangkaian puncak pernikahan adat. Hidangan pengantin sudah di hadapan saya. Rasanya tidak sabar ingin mencicipi olahan istimewa di acara pernikahan ini. Jadi ternyata wajib kita makan garamnya 3 kali dan nasinya 3 kali nih. Garam turut disajikan sebagai hidangan pembuka dalam makanan pernikahan. Jadi aji krama yang diberikan mempelai laki-laki itu dimasak dan dihidangkan spesial dari pihak perempuan. Dan sekarang itu kita yang boleh makan tuh hanya dari pihak laki-laki, dan pihak perempuan tuh baru boleh makan setelah prosesi pernikahannya nanti. Meskipun sudah sama-sama bisa memasuki wilayah Kampung Adat Bayan Timur, mempelai wanita belum diizinkan makan bersama mempelai laki-laki. Hal ini sebagai penghormatan kepada keluarga laki-laki yang sudah memberikan aji krama. Jadi di sini prinsipnya tidak boleh menolak apapun yang diberikan, itu kita harus cicipi walaupun sedikit. Setelah makan, kedua mempelai harus melakukan penyucian diri. Keduanya akan dimandikan sebelum acara ijab kabul. Dikarenakan perkawinan adat ini suci, jadi pengantin pria dan wanita perlu dimandikan terlebih dahulu agar bersih dan suci. Masyarakat sudah bersorak, itu artinya pengantin sudah datang nih. Udah waktunya puncak acara. Dalam banyak kebudayaan, kelapa memiliki makna mendalam dalam upacara pernikahan. Kelapa menjadi simbol penyatuan jiwa dan keharmonisan. Jojor telah dinyalakan. Tandanya akad perkawinan akan segera dimulai. Puncak acara ini dimulai dengan hijab kabul yang disaksikan dari penghulu kiai dan perwakilan dari setiap daerah Bayan. Berbeda dengan proses ijab kabul pada umumnya, kiai akan memimpin ritual pertobatan sebelum ijab kabul dimulai. Ritual dilanjutkan dengan sang kiai menyusun koin berlubang. Kemudian, wali memukul bagian belakang mempelai laki-laki menggunakan rotan sebanyak 44 kali. Pembacaan syahadat sebagai pernyataan keimanan dalam Islam yang mengakui Allah dan Rasul-Nya. Antusias masyarakatnya luar biasa nih, walaupun sudah jam 9 tapi mereka masih beramai-ramai untuk mengikuti kegiatan acara ini.
Mengikuti semua proses pernikahan adat ini membuat saya merasakan kesakralannya. Prosesi basuh nai menjadi perwujudan bakti mempelai wanita terhadap orang tua dan suaminya. Ya, tadi sekarang sudah di puncak acaranya nih. Kita akan bersorak. Prosesi puncak telah dilaksanakan. Kedua mempelai telah sah secara adat dan agama sebagai pasangan suami istri. Kita semua mengikuti kegiatan acaranya sampai akhir, ditutup dengan makan-makan bersama kedua mempelai. Saya beruntung sekali bisa mengikuti kegiatan acara perkawinan adat masyarakat Bayan di Lombok Utara yang penuh makna. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mencari tanaman loka Cina nih kita harus jeli nih mencarinya.